Shalom saudara-saudara, mari kita memberi diri untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Sesibuk apapun, mari kita persembahkan waktu terbaik kita untuk mendengarkan sabdanya. Hari ini kita bersaat teduh dari Yeskiel pasal 9. Saya berpikir keras saudara ketika membaca kitab Yeskiel ini dengan memperhatikan sedetail-detailnya apa saja yang telah Tuhan sampaikan kepada sang nabi. Di masa-masa di mana penghukuman Allah telah dilaksanakan, yaitu dengan pembuangan ke Babel pada gelombang pertama, seharusnya ya saudara, membuat jera atau kapok lah bagi mereka yang tidak diangkut. Harusnya begitu. Harusnya menimbulkan efek jera yang dahsyat, harusnya. Tetapi ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, saudara. Malah berkembang doktrin yang mengatakan begini, bahwa Tuhan Allah sudah meninggalkan Yerusalem, sudah meninggalkan umatnya dengan adanya pembuangan itu, sehingga mereka yang masih tinggal di Yerusalem bisa berbuat bebas apa saja tanpa harus menanggung murka Allah yang lainnya. Dicatat begini, mereka berkata, Tuhan tidak melihat perbuatan kita, Ia sudah pergi meninggalkan tanah ini. Kok bisa-bisanya berkembang doktrin seperti itu? Dikiranya Allah tidak peduli lagi sehingga mereka bebas berbuat kejahatan dan ketidakadilan. Doktrin yang demikian merusak umat yang tertinggal itu dengan kerusakan yang parah. Karena itu Tuhan Allah berfirman, jadi aku pun tidak mau menaruh belas kasihan kepada mereka dan akan membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara-saudara, apa kita pernah terpapar juga dengan pemahaman atau doktrin yang serupa yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli lagi. Allah sudah tidak ngereken kita lagi, tidak ngereken manusia. Sehingga manusia bebas berbuat jahat, bebas berbuat ketidakadilan dan Allah pasti diam. Apakah kita pernah terpapar atau menyaksikan orang yang kita kasih terpapar dengan doktrin seperti ini? Harapan saya semoga tidak, saudara. Harapan saya. Kalaupun mata kita ternyata menyaksikan orang yang melakukan kejahatan, tetapi hidupnya makmur, itu bukan karena Tuhan Allah tidak peduli. Itu bukan karena Tuhan Allah mendiamkan saja. Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang murka terhadap dosa dan kejahatan. Tak seorang pun yang sanggup menanggung murka Allah. Karena itu patutlah kita mengucap syukur, sebab murka Allah yang hebat sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan mereka yang percaya kepadanya diselamatkan dari murka Allah itu. Orang yang percaya Tuhan Yesus pasti, nah ini responnya saudara, pasti akan membenci dan memerangi sifat jahat dalam dirinya seumur hidupnya. Sebagai respon bahwa Allah tidak lagi memurkai hidupnya. Orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus berarti murka Allah di sini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Responnya bagaimana? Respon orang yang sudah ditanggung murkanya oleh Tuhan Yesus. Dia pasti benci dosa. Dia akan memerangi sifat jahat yang ada di dalam dirinya seumur hidup. Menjadi gereja yang militan. Kiranya Allah menolong kita sekalian menjadi gereja yang berperang terhadap dosa. Bukan yang bekerja sama terhadap dosa. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Titik Surawati, Ibu Trivena Wirawan. Kiranya Tuhan mengaruniakan iman menjadi gereja yang militan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ternyata pernah terjadi di zaman dahulu kala. Ada doktrin yang salah yang menyesatkan sehingga manusia berpikir bebas untuk jahat, bebas untuk tidak adil karena seolah-olah Allah mendiamkan dan Allah tidak mempedulikan lagi. Tuhan ampuni kalau itu terjadi di tengah-tengah kami berpikir yang salah karena ajaran yang salah. Mendoakan secara khusus yang berulang tahun Ibu Titik Surawati dan Ibu Trivena Wirawan.
Tuhan, karuniakan iman yang sejati, supaya percaya kepada Allah yang Maha Tinggi melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung segala murka Allah dan merespon dengan cara membenci dan memerangi sifat jahat, menjadi gereja yang militan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kebaktian minggu besok. Tuhan, kiranya umat yang Engkau karuniai iman mendengar, menyambut undangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus diakonia. Tuhan, sungguh jika bukan karena Tuhan dan hati Tuhan diberikan, tentunya kami tidak akan dapat mengemban pelayanan pekerjaan Tuhan melalui komisi diakonia. Bapak Yudi Sihaan, Venda Urip, Fofo, Sangga, Jonathan, Ibu Chang Yeing, Ibu Acien, bahkan menyerahkan Cik Su Cien ke dalam tangan-Mu. Ada begitu banyak yang harus dilayani masing-masing menurut karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan di komisi diakonia untuk jemaat yang harus ditangani, Tuhan kiranya Engkau tolong. Berdoa untuk pertumbuhan GKT Banyuwangi melalui pemuritan dan penginjilan, serta perkembangan sekolah Kristen Aletheia dimanapun berada. Tuhan berkati dengan orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.